بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ولكن عزكم الله. Setiap orang, siapapun dia, dalam mengarungi kehidupan dunia ini pasti dan memiliki cita-cita untuk bisa berjalan di atas kebenaran yang hakiki. Ini berarti oleh para penawar Allah. Semua orang akan menunjukkan satu kali ingin supaya dalam mengarungi kehidupan dunia ini betul-betul di atas kebenaran yang hakiki. Kalau kita melihat sebagian umat manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini, hampir semua aktivitas yang mereka lakukan, entah itu benar secara syar'i atau salah secara syar'i, semuanya itu mereka butuhkan dan mereka inginkan daripada dia dalam rangka untuk meraih sebuah kebenaran, dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran, dalam rangka untuk menuju sebuah kebenaran. Namun Allah, kalau kita menengok apa yang dilakukan oleh umat manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki, dalam rangka untuk menuju sebuah al-haq, kita mendapati banyak di kalangan mereka yang kemudian mencari kebenaran dengan tanpa bimbingan yang benar pula. Sehingga banyak umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, mereka ini jalurnya keliru di dalam berupaya untuk mencari sebuah kebenaran. Kalau mereka harus dinaikkan semua, kita saksikan mereka mencari sebuah kebenaran dengan cara mereka menjalani al-umur al-aqliyah,
perkara-perkara yang sifatnya masuk akal. Semua perkara-perkara yang ada ini dipandang oleh dia harus sesuai dengan rasionalnya, harus sesuai dengan akal pikirannya. Apa saja yang sesuai dengan akal pikirannya dianggap sebagai perkara yang benar, dan apa saja yang bertentangan dengan akal pikirannya maka dianggap sebagai perkara yang menyimpang. Jangan tanpa peduli apa perkara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau datang dari manapun. Ini adalah perintah Allah yang dikenal dengan kelompok rasionalis. Ini maka ya, kalau memang itu dalam perintah Allah dikenal dengan yang namanya kelompok Mu'tazilah. Dan di kalangan orang sekarang dikenal dengan kelompok Al-Aqlaniyun, penjiwa akal. Jadi kalau kita berumur, jangan dikira gaya berpikirnya orang-orang tempo dulu. Di saat munculnya kelompok Mu'tazilah lagi, munculnya pada masa-masa tadi, bahkan mereka semua sungguhnya adalah mantan-mantan muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa rahmatullah. Jangan kira dia berpikir seperti ini hanya ada pada masa ini. Gaya berpikir seperti ini orang yang azzakumullah dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran itu ternyata terus diwarisi pada generasi-generasi yang setelahnya, bahkan semakin semarak, semakin bergabung di zaman kita sekarang ini. Bahkan dijadikan sebagai penuwajib, tanpa penuwajib, murid penuwajib di banyak lembaga pendidikan di Indonesia ini. Apa yang dikenal dengan istilah ilmu kalam? Apa yang dikenal dengan istilah ilmu mantiq? Apa yang dikenal dengan istilah ilmu falsafah? Ini sebagai menuwajib makanan pokok kurikulum yang tidak boleh dihilangkan pada kebanyakan kalau menurut lembaga pendidikan yang ada. Mereka semuanya menyatakan inilah yang namanya kebenaran. Lain lagi dengan kelompok yang kedua, bagian umat manusia terkhusus kaum muslimin, bagian kaum muslimin di antara mereka yang berupaya untuk mencari sebuah kebenaran melalui jalur perasaan, melalui jalur al-zawq, melalui cita rasa hati. Ini orang yang Allah yang biasa diistilahkan dalam bahasa Arab namanya suluk. Kalau orang sini mengatakan solok, kalau di dalam Al-Quran solok, mereka menimba ilmu seperti ini. Mereka mendalami perkara-perkara seperti ini. Kalau mengenai mereka semua akan mengatakan inilah yang namanya kebenaran. Kita mempelajari ini semua dalam rangka untuk meraih sebuah kebenaran. Kalau mereka menuju sebuah kebenaran, dalam rangka untuk meraih al-haq. Sekali lagi, jangan kira prinsip seperti ini hanya Allah. Itu hanya ada pada masa-masa dulu. Kalau di masa dahulu disebut dengan yang namanya at-tasawwuf as-sufiyah. Munculnya setelah 3 generasi yang utama.
semua pemahaman yang seperti ini, jalan yang seperti ini, yang mereka tempuh untuk mencari kebenaran, jangan dikira hanya ada pada masa dulu saja. Sekali pun yang namanya hoax, itu seperti air yang kerannya. Keran juga masuk sedemikian derasnya untuk yang namanya perkara-perkara yang modern. Di mana-mana ada di sini Allah yang namanya sholat itu banyak, yang namanya paham itu banyak, yang biasa diistilahkan di Indonesia ini dengan istilah tarekat. Tarekat sangat banyak di Indonesia ini masih Allah. Itu semuanya. Kalau kalian tanya kepada mereka, untuk apa kamu mempertahankan? Untuk apa kamu berada di masyarakat? Ada di minum kolom? Untuk apa? Mesti semua yang mengatakan untuk menuju sebuah kebenaran atau inilah yang namanya kebenaran. Allah Ta'ala. Lain lagi dengan kelompok itu. Yang menjadi orang kita Allah. Orangnya memperolok. Tetap. Orang rohanya. Orang kalau menjadi orang kita Allah. Yang pada akhir hari inilah mereka semakin semangat mengamalkan darinya, semakin berani muncul keperluan. Tidak didapatkan untuk mencari kebenaran atau sudah yang namanya kebenaran yang mereka inginkan. Apa yang mereka gunakan dengan jihad. Banyak hal yang mereka lakukan pada Nabi Allah ialah penghancuran tempat-tempat maksiat, kafe-kafe, bar-bar, tempat berwisata dengan bom ransel, dengan bom mobil, dengan bom ini, bom itu. Yang mereka dia hotel-hotel yang menurut mereka baunya hotelnya. Kemudian mereka merayu dua perkara-perkara yang cukup sensitif. Atau perkara itu dianugerahkan sama mereka semua. Dan yang mereka inginkan ialah Australia, Amerika, Australia, Amerika. Ini benar-benar kenal dari Allah. Jangan kira model-model seperti ini hanya ada pada masa dahulu saja. Kalau zaman dahulu ini kelompok yang tertua. Ini kelompok tertua dalam sepanjang sejarah Islam. Tertua. Kelompok ini sangat tertua. Di masa dahulu mereka dikenal dengan kelompok Khawarij. Dengan nama lain Nawasib. Dan nama-nama lain, beberapa nama lain yang muncul pada masa itu. Ada Al-Awliyah, ada Al-Jahmiyah, ada Al-Ma'diyah, ada Al-Azariqah, ada Al-Safra, macam-macam. Itu semuanya nama lain dari Khawarij. Kalau mereka ini orang yang Allah munculnya di akhir-akhir masa kekhilafan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan semakin mencerah pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu yang Allah menginginkan mereka ini yang ada pemerintah yang senang bau umat, teman-teman yang bau umat ada katakan yang berotot bukan orangnya tapi otaknya dan orangnya. Aku
Jawabannya kotor daripada orang-orang yang jadi dia yang lebih Allah pemikirannya seperti ini hanya ada dalam masa itu saja. Di zaman ini pun sudah di lagi melalui organisasi, melalui partai, melalui yayasan, melalui lembaga dakwah, mencari. Ini benar-benar kalau kalian tanya kepada mereka yang sudah mati, ada yang sekarang ini masih mendekat di penjara itu, ada orang berdemikian ini. Yang dimelihat ini mengatakan ini yang namanya benar, kamu itu mati. Ini yang benar, kamu itu tidak baik. Kamu berkorban. Siapa kamu? Saya main berpergi untuk pahlawan, seorang Ibrahim, membela Islam. Masya Allah. Semuanya sangat indah yang ada di benar. Apa inilah al-haq yang kami cari. Inilah al-haq yang kami tuju. Walaupun perannya dibuka dengan berat. Sudah mulai mengenai al-Qur'an yang lainnya. Belum lagi yang kemudian menggunakan jalur kebiasaan, jalur adat, Islam, menginisiasi, menasional, yang terkait adat sendiri, yang sama adat silahkan, paling orang yang adat semua di Indonesia ini, ada orang lain, Allah. Ketika dihadapi Allah, beragam model, beragam jalur, beragam jalan yang ditempuh oleh kaum muslim. Kalau yang muslim yang bicara oleh kaum muslimnya, jelas berani. Mereka semuanya dalam Allah melakukan tindakan-tindakan tadi dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran. Atau itulah hal-hal yang mereka upayakan dan mereka tempuh. Maka ini Allah. Tentunya seorang muslim yang telah mengikrarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah telah menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun juga perlu menurunkan upaya mencari kebenaran, sebab itu merupakan sebuah kewajiban. Namun orang yang ada Allah, apa sesungguhnya al-haq yang hakiki itu? Jalurnya sebelah mana? Jalan apa namanya? Ini orang yang ada semua yang harus kemudian kita camkan baik-baik, yang harus kita jalankan dari sekarang. Dan ini harus kita sampaikan kepada kaum muslimin pada umumnya. Karena ini orang yang ada semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin sebagai pencipta alam ini yang menciptakan kita semua yang ada di sini, kaum muslimin pada umumnya, kaum kafirin dan semua yang ada di bumi ini. Yang di alam kaum ini Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua. Kami kita telah menyatakan dengan jelas dan jalur kebenaran, jalan al-haq yang harus ditempuh oleh masing-masing orang dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala menegaskan dalam sebuah ayatnya, al-haqqu min rabbik, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran yang hakiki itu min rabbik, datangnya dari Rabbmu, dari sisi kamu.
kamu jangan termasuk golongan orang-orang yang ragu. Jangan juga, jangan sak, yang namanya hak kebenaran dia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datangnya dari pencipta kita, yang datangnya dari pengatur alam lain. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kamu dusta. Inilah yang namanya akan memaksa kebenaran. Lalu apa sih hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Alhamdulillah ini ya, dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, semuanya mengaku ini Rabbi, dari Rabbnya kamu. Mereka semuanya mengatasnamakan Islam, ya. Bahkan ada yang mengatasnamakan amalan yang sangat mulia dalam Islam, yang namanya jihad. Ini jihad. Dengan kata lain, ini dari Allah. Jihad, amalan tadi, dari Allah. Ya, demikian pula yang lain-lainnya. Ada orang mengatakan, ini Allah. Ini semua yang berjalan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta kita. Tadi yang dikatakan cerita ini, aku mengerti al-haq direkam, dibikin ngambang sama mereka. Semuanya kita semua mengerti. Maka orang-orang yang menazarimu dipertegak lagi. Apa dunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kalau kita menazarimu tidak semuanya sesuai Islam makhluk. Dalam paham bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dua perkara. Perkara pertama yang menazar mulai ialah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran untuk kaum umat Muhammad SAW. Ayat Al-Quran. Karena Allah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik sabda-sabda beliau atau tindak lanjut beliau atau prinsip beliau yang ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini. Yang kedua-duanya Rasulullah merupakan wahyu min Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wahyu dalam Al-Quran Al-Karim. Ada wahyu dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang Rasulullah yang dikatakan al-haq. Inilah yang dikatakan Rabbik dari Rabb kami. Al-haqu min Rabbik. Al-haqu min Rabb kami. Maka misalnya ini orang yang khaslah yang namanya al-haq itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berubah ayat Al-Quran dan yang berubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita melihat menelaah mengkaji ayat Al-Quran, kita akan mendapati sekian banyak ayat yang mewajibkan kita semua untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, yakni Al-Quran. Supaya bukti bahwasanya al-haq itu ialah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran.
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah oleh kalian dan orang akan menghilang mengenal ini pada mereka. Ya, ikutilah oleh kalian. Ada yang berkata, wajib atas kalian untuk mengikuti. Anzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kalau kalian tafsir ayat ini, semua mengatakan yang diturunkan dari Rabb kalian ialah Al-Quran Al-Karim. Sehingga jadi Allah, mereka semua untuk mengikuti Al-Quran Al-Karim yang itu menurut dari Tuhan kalian, dari pencipta kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan kalian jangan mengikuti pemimpin-pemimpin, wali-wali, teman-teman dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kalian mengingat. Ayat yang mulia di dalam Al-Quran dan Muhammad jelas. Sangat jelas menerangkan kepada kita bahwasanya yang namanya Allah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Al-Quran Al-Karim. Dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ikutilah. Itu di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. Allah mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Ini Allah maksudnya begitu. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku kata Allah. Mustaqiman. Dalam keadaan yang lurus. Mustaqim. Dan yang lurus. Allah mengatakan attabi'uhu. Maka ikutlah jalan ini. Wala tattabi'us subula. Dan kalian jangan mengikuti jalan kecil yang pendek-pendek itu. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sebab akan bisa bercerai dari kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Allah kepada kalian, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan dengan tegas. Dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan al-haq yang harus tempuh oleh umat manusia, yaitu siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus kita. Jalan yang lurus ini Allah, kalau juga tafsirnya ada yang mengatakannya dengan Islam, ada yang mengatakannya dengan Al-Quran, ada yang mengatakannya dengan la ilaha illallah, tauhid. Dan itu semuanya menjadi Allah, penafsiran tidak bertentangan. Semuanya benar. Semuanya benar. Sebab yang namanya hak, ialah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan inti Islam, inti Islam, ialah tauhid, ialah la ilaha illallah. Dan tidak bismillah ila Al-Quran Al-Karim. Kalian salah. Semuanya benar. Satu jangannya dimakan dengan Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'uh. Maka ikutilah Al-Quran tadi yang merupakan jalan Allah yang lurus tadi, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad
sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disahihkan dalam As-Sahihain di hadis والإخطاء الحديث القرآني للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له المرسل يوم الشيخ مقبل بن هاشم الوالي رحمه الله تعالى وغفر له. disebutkan bersama sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan mustaqima, khattan mustaqima. Perang berbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis lurus dan panjang. Lurus dan panjang. Saya mengatakan hadza Rasulullah mustaqim. Yang lurus ini inilah jalan Allah yang lurus. Dan dia Islam. Ini jalur. Wa'afa an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanan garis yang lurus, sebelah kanan garis, sebelah kanan garis. Yang mana? Sebelah kirinya garis tidak beda, cukup. Dia mengatakan wahai subul, jalan yang kecil ini yang pendek Nabi itu, inilah yang namanya subul, jalan kecil yang juga diayat, dilarang untuk yang dia mengatakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayh, dan pada masing-masing penghujung jalan yang kecil tadi ada syaitan yang menyuruh manusia untuk masuk agamanya. Kita mempercaya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan kepada kita yang mengasihi Allah bahwa saya siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan kebenaran itu cuma satu. Namanya cuma satu. Dan lurus, bersih, lurus. Dan menunjukkan kepada kita yang mengasihi Allah subulur raja wal halal muta'addid. Jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan menuju kehancuran, sangat. Dunia ini setiap generasi ada yang baru, setiap generasi ada yang baru, terus sampai sekarang ini dan sampai orang zaman ya subul tadi lokal dan ini menunjukkan orang ini ada di bawah jalan-jalan penyimpangan itu bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan saja dengan dua istilah. Ada yang disebut dengan ekstrim kanan, ada yang disebut dengan ekstrim kiri. Garis kanan dan garis kiri. Yang hak, yang lurus. Yang biasa dikenal dengan para ulama kita bahwa hak itu ialah wasatul baina tarafain, jalan tengah di antara dua kapal yang menyimpang, antara akhir jalan yang menyimpang dan kiri yang menyimpang. Dan ini kaidah yang baku dalam semua perkara, dalam semua pembahasan. Ada yang hak, ada yang melenceng ke arah kanan, ada yang melenceng ke arah kiri. Yang ke arah kanan biasanya dijuluki dengan sikap hulu bernutrisian. Banyak rokok. Yang lagi biasa disebut dengan fakir, remehkan, sama meremehkan. Disebut dengan sebutan tafriq. Ini
Rob, ini Fabriuk, hanya berada dulu. Nah, jalan tengah. Bukan lagi mau kenal ya. Baik. Kejar bahasanya. Nah, sekali lagi Allah. Ayat yang mulia terjaga. Sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu ialah Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillah, kita semua sudah telah paham. Dan telah maklumi, telah tahu. Sebelum mereka berkomunikasi dengan mereka paham. Aku telah balik. Bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim itu tidak bisa dipahami dengan dirinya. Ya. Tidak cukup hanya Al-Quran saja untuk mendapatkan dan menguraikan perkara-perkara agama yang luas ini. Kita semua meyakini, maklumi, memahami bahwasanya Al-Quran itu butuh penjabaran. Al-Quran itu butuh uraian, butuh penjelasan, butuh penafsiran. Dan yang ingin memahami dan memahami pula bahwasanya yang menjabarkan Al-Quran Al-Karim, yang menguraikannya, yang menafsirkannya, ia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lakukan fungsi hidupnya beliau umat manusia ini untuk menjabarkan, menguraikan ayat-ayat Qur'aniyah, untuk menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala dijabarkan dengan antara dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sabda beliau, dengan penjelasan uraian beliau, dengan perbuatannya beliau, dengan beliau, peristiwa beliau, watak beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, dakwah beliau, semua kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang didapatkan Al-Quran Al-Karim. Ini pun orang kita Abdullah katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah terjadi. Di antara yang paling kuat yang menjelaskan bahwa sunnah Rasul itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Dan Rasulullah SAW tidak pernah berbicara hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berbicara hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ucapan Rasul itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Untuk menjelaskan kepada Allah bahwasanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan al-haqqu min Rabbik, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menguatkan hal ini ia hadis yang diriwayatkan dalam Sahih yang muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma itu biasa menulis ucapan-ucapan Rasul. Waktu itu ada kaum musyrikin yang menegur, "Wahai Abdullah, kok kamu boleh semua ucapannya si Muhammad itu? Dia kan manusia biasa, kadang salah, kadang benar, kadang maaf, kadang rindu, kadang dia suka, kadang dia menemukan suka. Kok kamu
pendidikan dari kaum muslimin. Ini kalau pendidikan kira-kira sekarang ada yang aksi, ada yang menggunakan pendidikan sekali. Kenapa kalau terima semua? Sepertinya Rasul. Ada mungkin dia lagi marmoti, mungkin dia lagi ribut, mungkin beliau sedang sama, atau sedang boleh juga. Ya, mungkin. Nanti katakan bahwa tidak ada satu kebahagiaan pun, walaupun jeleknya dan apa, pasti ada nyekong. Pasti ada. Satu, dua, tiga orang pasti ada. Makanya kemudian ini yang aku jelasin ada metodenya. Ya, yang aku melahirkan 15 jin. Katanya sama kok. Iya, suara saya yang dianggap. Orang dari. Ada yang luar biasa. Pokoknya sholat diletakkan pakai baju pun banyak itu. Ya, apalagi mana begini aja. Akhirnya Rasulullah bin Ab radhiyallahu ta'ala anhu sampai Rasulullah melakukan kritikannya kaum muslimin lagi. Maka beliau mengatakan kepada Abdullah radhiyallahu anhu, "Ukrub alladhi nafsu Muhammad biyadihi ma yakhruju minhu ila al-haq wa ashara ila lisanihi." Tulis Allah, tidak ada yang keluar dari mulut ini, dari sini, kecuali kebenaran. Illal haqq, kecuali kebenaran. Di umum, baik itu ketika sedang rindu, sedang marah, sedang kalut, sedang duka, atau sedang senang, yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Hadis wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah berbicara. Laqad la yakhruju minhu illa al-haq. Jika yang keluar dari mulutnya beliau kecuali kebenaran. Al-haq wa Allah. Saudara yang Allah, bahwasanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang namanya al-haq, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dikuatkan dari riwayat yang lainnya. Yang diriwayatkan Al-Tirmidzi dalam sunannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ahu." Ketahuilah bahwasanya aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan yang semisalnya bersama dengan dia. Apa itu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dengan Al-Quran yang memperlihat inilah di perang yang di belakang dengan burung ini. Sampai dengan poin yang saya bawakan tadi sangat jelas bahwasanya makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu dari Rabbmu, maka jangan menjadi orang yang berlepas. Yang amat ialah yang datangnya turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah itulah Al-Quran. Apa saja
yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kebatilan. Jika tolak ukurnya apa? Dan ini perkara yang tidak akan pernah berubah pada zaman masa. Dari mulai semenjak zamannya Rasulullah SAW, cara perkara yang satu yang kiamat, dia namanya hak, dia Al-Quran Al-Karim dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang sesuai dengan keduanya, maka dia yang kebenaran, dan barang siapa yang menentang, menyimpang jauh dari keduanya, maka dia jadi populer. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapati banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW yang mewajibkan, yang mengharuskan kaum muslimin untuk kembali mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga ini Allah menjadi prinsip dasar Islam. Yang dari situ berkembang sekian banyak perkara-perkara yang lainnya. Ini prinsip dasar Islam. Abdul Maqil, prinsip yang amat yang mendasar dalam beragama, dalam ibadah. Ibadah kalian, apapun jenis dan bentuknya, harus dengan prinsip yang berbeda. Al-Quran dan Sunnah. Akidah keimanan kalian, apa bentuknya, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Muamalah kalian, bagaimanapun jenisnya, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dakwah kalian, apapun wasilahnya, apapun yang mempersiapkan dalam dakwah, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fungsi pekerja kalian, akhlak kalian, kebersihan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Agar istiadat kalian, agar manapun siapapun yang bikin, itu semua harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal kalian, pemikiran kalian, akalnya siapapun, semuanya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Perasaan kalian, tarikatnya kalian, apapun jenis dan bentuknya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini semua yang kita Allah. Tindakan kita, ucapan kita, ngomong kita, biasa kita, pakaian kita, semuanya kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah Alhamdulillah pada keturunan dan muslim. Bahwa yang 11 dan 12 yang dinamakan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga dari Rasulullah SAW. Inilah yang bermanfaat. Metode dalam beragama, metode dalam beribadah, metode dalam semua bidang perkara agama perkara dunia. Inilah yang Al-Quran dan Sunnah. Karena kita Allah, sekarang yang kita sekarang ini hidup di zaman pelangi, apa ya? Yang kalian bahasa pelangi soalnya kau punya warna-warni. Di zaman pelangi yang lama. Dan gaya berpikirnya pun juga pelangi, yang lama warna-warni. Maka pada kesempatan kita kali ini menanti Allah perlu berpesan, menguatkan sekian banyak jelas dalil-dalil yang menjelaskan keharusan untuk kembali kepada Al-Quran dan terkhusus menanti Allah. Dan dalil yang harus kita untuk kembali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang makanya kita ya. Ya, Pak.
jembatan. Biar semuanya masuk ke jembatan, menyerahkan oleh jalan di jembatan. Alhamdulillah. Tadi saya bawakan beberapa hadis yang menjelaskan keharusan untuk mengikuti Al-Quran. Sebegini hadirin Alhamdulillah akan saya bawakan beberapa hadis yang mengharuskan kita untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 7. Kalau apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab." Apa saja ma di sini namanya ma tarbiyah. Ma masuk dalam isim syarat persyaratan. Nanti ada problem dalam kaidah ilmu usul fiqh yang namanya ma syarat itu mengandung makna umum, sehingga tidak satu person dua person, tidak satu bagian dua bagian, tapi seluruhnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, semua apa saja yang dibawa, yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, fakhudhuhu, jawabannya maka ambil dia. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka ambil. Fakhudhuhu, diperintah ya, ambil dia. Wa ma nahakum 'anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul melarang kalian untuk mengerjakannya, fantahu, maka tinggalkan semuanya. Kemudian Allah mengatakan selain wattaqullah, dan bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, yang keras hukumannya. Alhamdulillah, disebutkan setelah perintah untuk mengambil semua firman Rasul SAW, menunjukkan kepada para ulama bahwasanya mengambil kembali kepada bimbingannya Rasul SAW itu termasuk bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Kemudian ayat Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya hukumannya. Ini menunjukkan barang siapa yang tidak mau mengambil prinsip yang mulia dari tadi, yang tidak mau mengambil bimbingannya Rasul tadi, jangan dikira kemudian tanpa hukuman, tanpa apa. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya hukumannya. Sehingga dua lafaz yang terakhir itu menekankan perintah untuk mengambil bimbingannya Rasulullah SAW. Mereka berpegang teguh menjalankan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, lambang ketakwaan dan selamat dari hukuman. Sebaliknya orang yang mau kembali pada dengan beliau, ini lambang kesemuanya adalah ketakwaan kesemuanya dan ancaman berat menunggu dia nanti di dunia sebelum dia nanti. Allah SWT. Ini pun dari yang Allah. Dan ini betul. Aku apa?
saja. Ayat yang kedua tadi. Wa ma ataakum ar-rasul fadhlu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ini saya iman amat sangat jelas. Mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan ini berlaku di semua kaum muslimin dalam kehidupan. Supaya mereka kembali kepada bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah beliau, berpegang dengannya dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan istilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sikap mengikut atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tanda lambang kecintaan seseorang, bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31. Atau banyak apa insyaallah. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan mereka, kalau mau, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, ikuti aku. Jadi saya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kepada kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ittiba Rasul dalam dinamika Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, memperhatikan kebijakannya. Itu merupakan lambang dan bukti kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk asbab al-maghfirah, termasuk sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua ini yang ingin kita perhatikan, yang sudah dikasih dalam bukti kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Sekarang jelas. Tapi ada yang kedua, jangan lupa, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Dengan semata-mata Anda berkata dengan sunnah Rasul, dengan semata-mata Anda mengamalkan sunnah Rasul, menginginkan sunnah Rasul, menjalankan sunnah Rasul, itu sudah merupakan upaya untuk mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan semua beramal. Ini belum pahala amal soleh yang kita kerjakan yang sesuai dengan sunnah. Belum dihitung dakwah dan sunnahnya. Belum dihitung upaya menghidupkan sunnahnya. Semata-mata ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah jadi bagian yang sangat mulia ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian sampai akhir. Juga dengan hal-hal tadi ini perintah lagi. Ini tidak dan tanda bukti cintaan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang merupakan upaya yang besar dalam menghukumi orang tersebut sesuai atau tidak pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini dengan Rasulullah, banyak kaum muslimin yang ngaku cinta kepada Allah. Saya kata orang yang mengaku siapa ini? Itu kepada Allah. Itu kepada Allah. Pikir-pikir. Bilang kepada Allah. Katakan barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka ada konsekuensi besar. Ialah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
yang namanya pengakuan cinta kepada orang ulama tidak cuma orang cinta. Kecintaan itu akan dikatakan dari cinta yang hakiki kalau kemudian diwujudkan dengan amalnya. Dan itu perkara yang umum dalam perkara percintaan. Yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya atau Allah. Karena percintaan dikatakan Allah saja. Ada seorang manusia. Dan itu bukan yang membahasan percintaan, bukan kemudian untuk meninggalkan percintaan pacaran enggak. Jangan salah. Ada seorang manusia. Bukan dengan orang. Senang kita mengenalkan. Terus ada yang orang pemuda sekarang hebat dia. Ya, ini kata pemuda ya. Hebat itu perempuan, mau dia rupanya. Rupanya dia promosi juga menaruh hati kepada pemuda hati. Akhirnya satu sama lain saling mencinta. Laki-laki pun menyatakan kecintaan dia kepada dia. Kamu tanyakan sama para pemuda-pemudi yang ganggang malam ini. Kalau laki-lakinya semata-mata kamu cinta, jangan tanpa bukti. Tanyakan sama perempuan ini. Kecewa, apa yang kecewa? Kecewa pula. Mama yang cinta sama kamu sih. Begini namanya. Ya. Tapi ternyata laki-laki tadi menaruh hati kepada yang lainnya. Ketiga lainnya, kamu bayangkan betapa cemberutnya, betapa kecewanya perempuan tadi. Cinta yang tersebut. Akhirnya, apa mati ngomong cinta sama saya? Ternyata cinta sama dia, kobal dalam. Ya weh, hanya kata-kata itu. Ini umum perkara ini yang namanya mahabbah cinta itu nggak bisa dengan mata-mata omongan. Tidak berubah namanya. Harus dengan perwujudan. Hal-hal mereka kayak apa yang malam itu, yang jangan kata kemarin, makan barang itu yang namanya apa? Perempuan yang berat, tidak berat. Yang pertama yang sudah mencintai orang lain, dia akan berusaha untuk melakukan apa saja yang dicintai, yang diridhoi, maksudnya. Tidak mungkin dia memberikan solusi yang begini. Bahkan berkasihnya nggak suka sama orangnya, sama durian. Tidak suka katanya. Dia senang mangga. Diberikan durian untuk kamu. Yang paling mungkin, walaupun durian itu yang paling enak, kenapa mungkin dikasih kenapa? Dikasih kuda. Ya, mesti dia akan mencarikan apa? Mangga, dia akan cari mangga yang sedikit bagusnya, yang manis, yang enak dipersembahkan ke manusia. Kamu tanya, ini punya apa? Ini bukti. Suaminya cinta dia kepada kerjaan ini cinta yang umumnya apa? Karena yang boleh melakukan Allah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengenal Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang aku cinta Rasul, saya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Terus kemudian orang tadi ternyata tidak mau menjalankan sunnahnya dulu. Dalam perkara ibadah menggunakan cara lain. Dalam perkara keyakinan dengan
perkara-perkara yang lain. Apa kemudian kamu akan dikatakan sebagai orang yang sangat cinta dengan Rasul, tidak ada cinta yang tidak dengan Rasul, pada Rasul? Semua akan mengatakan berikan obat. Obat tidak kamu ini. Bohong tidak kamu ini. Kalau yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ada bukti. Ada bukti dan kamu cinta. Ya, nama kamu berusaha untuk mempersembahkan apa saja yang disukai dan dicintai pada Rasulullah SAW. Ya kan? Ada sih. Maka orang berusaha untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, akan berusaha untuk menghidupkannya, mendakwakannya, berpegang dengannya, menjadikannya sebagai barometer, sebagai hisab, sebagai tolak ukur, sebagai sisi dalam ideologi. Itu bukti cintaan orang pada Rasulullah SAW. Dan itu pula yang dinamakan Allah, bukti cintaan orang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus diwujudkan dengan cinta Rasul, dengan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Orang berkata yang dinamakan Allah, sebenarnya banyak kota. Bagaimana kata kota? Ada yang mengatakan kullu yad'i ghaflan bilayla wa la tuqdiru lahu bilayla. Semua orang mengaku cinta dengan hilang. Laila itu banyak orang ini memang sudah punya Laila yang membuat laki-laki tidak bukan hanya orang gila, bukan. Tapi si Laila ini sekarang yang sangat cantiknya, sangat cantiknya sampai membuat semua lagi berbeda. Dia kullu yad'i ghaflan bilayla. Setiap laki-laki, setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Walau la tuqdiru lahu bilayla. Padahal Laila ini tidak mengakui hubungan dengan semua. Kalau bilang dia tidak kontak. Artinya dengan Laila cuma satu yang apa namanya dicintai. Wahai yang ada dari lain, apa yang lain dari lain. Nah, sekarang ini orang bilang ada Allah. Kullu yad'i mahabbatan Nabi. Kullu yad'i mahabbatan Nabi. Wal Nabi la yuqdiru lahu bidzalik. Setiap orang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah dan Rasulnya berbukti dari tindakan mereka. Kenapa? Jika dengan kecintaannya karena Allah tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Allah Alaihi Wasallam. Maka istimewa Rasul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bukti cinta seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memberikan keharusan untuk kembali kepada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa?